فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم ما بعد. Kita akan lanjutkan kembali kajian rutinitas kita pada pertemuan majelis yang keempat dari kitab Al-Mabadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Prinsip dasar yang bermanfaat dalam pengesahan Allah, pemahaman ibadah serta ideologi. Sebuah karya tulis oleh guru kami Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah taala. Kemudian lanjutan dari apa yang telah kita ambil pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ketiga telah kita kaji poin yang kedua berkaitan dengan Ar-Rabb yang telah kita terangkan panjang dan lebar. Menurut perkataan salaf bahwa Rabb memiliki dua makna. Makna yang pertama dan makna yang kedua yang tidak bisa dipisah satu sama yang lainnya. Kali ini, pada pertemuan kita di sore hari Minggu ini, kita akan mengkaji poin yang berikutnya, poin yang ketiga. Langsung saja kita mulai berkata Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. As-sadis yang ketiga. Idza qila laka limada khalaqaka Allah. Limada khalaqaka Allah. Yang ketiga artinya adalah apabila dikatakan kepada engkau, apabila ditanyakan kepada engkau, kenapa Allah menciptakan engkau? Kenapa Allah menciptakan engkau? Pertanyaan yang mudah dilontarkan, namun belum tentu bisa dijawab oleh setiap orang. Berikan kepada dia pertanyaan semacam ini. Kenapa engkau diciptakan? Sebagai mereka ketika dilontarkan pertanyaan seperti ini, mereka mengatakan untuk hidup, untuk bahagia, untuk menikmati kehidupan, untuk makan dan minum, dan seterusnya. Limada khalaqaka Allah? Kenapa Allah menciptakan engkau? Dengan tujuan apa? Maksud dengan maksud apa? Ini belum maksudkan. Kita baca jawabannya, fakul maka katakanlah khalaqana li ibadatih. Maka jawablah, dia menciptakan kita, yakni Allah menciptakan kita untuk kita beribadah kepadanya. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Nah, agar beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah. Bukan cuma sekedar makan dan minum, bukan cuma sekedar menikmati kehidupan, bukan cuma untuk berbahagia, tapi dengan tujuan beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Kita akan selesaikan pembahasan ini, kita baca dalilnya, kemudian kita mengkaji lebih dalam tentang arti dari kata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tujuan penciptaan kita. Kata Syekh Yahya rahimahullah taala, wa dalilu qaulullah taala, landasan hukumnya adalah perkataan Allah yang Maha Tinggi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Nah, kita ulangi kata Allah Tabaraka wa taala, cermati lebih mendalam tentang ucapan Allah Tabaraka wa taala ini yang menerangkan tentang tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'buduni, kecuali agar mereka beribadah kepadaku.
Jadi keberadaan kita berada di muka bumi, keberadaan kita di alam semesta ini bukan maksud dan tujuan lain kecuali untuk beribadah. Artinya kalau kita melakukan aktivitas sehari-hari dalam keseharian kita, hendaknya kita jadikan tujuan hidup kita mulai dari pertama bangun di pagi hari sampai kembali tidur di malam hari dengan maksud ibadah. Keluar rumah untuk niat ibadah, masuk kembali ke rumah untuk ibadah. Bermuamalah dengan orang lain adalah ibadah. Kita membenci orang lain juga bukan karena pribadi, tapi hendaknya dengan ibadah. Masuk ke masjid tujuannya adalah ibadah, keluar dari masjid juga maksudkan ibadah. Nah, jual beli untuk beribadah, melakukan aktivitas mulai dari seperti seorang suami melayani istrinya, atau kebalikan istri melayani suaminya, orang tua terhadap anaknya, anak terhadap orang tuanya, semuanya hendaknya bernilai ibadah. Hendaknya bernilai ibadah. Bahkan bernapasnya kita, berbicaranya kita, pandangan mata kita, telinga kita, seluruhnya jangan pernah lepas dari yang namanya unsur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu tujuan hidup kita. Bukan hanya untuk memenuhi keinginan dan hasrat kita. Tujuan kita adalah untuk beribadah. Orang alim, dia bisa mencetak pahala dari seluruh aktivitas dia. Bahkan pada perkara-perkara yang mubah. Berbeda dengan orang jahil yang tidak mengetahui tentang tujuan hidup dia. Bahkan perkara ibadah pun bisa jadi tidak bernilai pahala. Di sini bedanya. Ada pepatah salaf yang mengatakan, adatul alim ibadatun wa ibadatul jahili adah. Kita ulangi. Ada ucapan salaf yang berbunyi, adatul alimi ibadatun wa ibadatul jahili ahdatun. Artinya, terjemahan bebas, kebiasaan orang alim adalah ibadah. Perkara yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, tapi bernilai ibadah di sisi orang alim. Wa ibadatul jahil ada, sedangkan ibadahnya orang bodoh hanya sekedar adat atau tradisi. Dari mana? Berarti kan orang alim dengan perkara-perkara yang mubah yang dilakukan oleh kebanyakan orang dan semua orang bisa bernilai ibadah dari sisi misalnya makan dan minum. Setiap orang makan, orang kafir makan, orang munafik makan, ahlul bidah makan, orang fasik makan, pelaku maksiat makan, orang alim makan. Tapi orang alim ketika dia makan, kemudian dia meniatkan agar supaya bisa kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumnya orang alim bernilai ibadah. Dari mana? Dari niat yang berbeda. Niatnya dia untuk mencari kekuatan agar kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minumnya dia bernilai ibadah. Kemudian penafsiran tentang ibadahnya orang jahil. Orang jahil ketika beribadah, terkadang dia hanya melihatkan ikut-ikutan. Orang ibadah dia pun ibadah. Akhirnya niat dia tidak di atas lillahi ta'ala. Akhirnya hanya bernilai dari situ. Orang sholat dia pun ikut sholat. Tidak bernilai sholat dia karena hanya ikut-ikutan. Orang berpuasa dia pun ikut-ikutan puasa. Bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena kebanyakan orang berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa terlihat sendiri, menyendiri tidak berpuasa. Akhirnya dia pun berpuasa karena kebanyakan orang. Inilah yang membedakan antara orang alim dan orang jahil. Dengan pepatah salaf tadi depan, adatul alimi ibadatun wa ibadatul jahili adatun. Kepala sekali maknanya adalah kebiasaan atau tradisi orang alim yang mengatakan tentang tujuan hidupnya bernilai ibadah di sisi Allah. Sedangkan ibadahnya orang jahil adalah hanya sekadar tradisi atau ibadah, sekadar adat istiadat. Sama halnya juga dengan tidur, setiap orang tidur. Anak kecil, orang besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, yang kafir, yang munafik, yang mubtadi', yang fasik, alim, semuanya tidur. Namun berbeda dari sisi niatnya. Orang alim dia tidur dengan tujuan agar bisa bangun di tengah malam untuk menegakkan sholat malam, akhirnya
tidurnya dia beberapa jam tadi di awal malam bernilai ibadah, sedangkan yang lainnya tidur hanya untuk beristirahat. Nah, mengistirahatkan badan setelah aktivitas seharian penuh tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mubah bisa mendapatkan pahala. Perkara-perkara yang biasa bisa bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan satu kata kunci, mengetahui tentang tujuan hidup dia. Nah, kita bukan seperti ayam yang di luar sana. Tujuan dia hidup adalah untuk makan dan untuk dimakan. Nah, ayam Allah menciptakan dia dengan tujuan untuk makan. Ayam di pagi hari mulai keluar dari kandang dia makan sampai sore hari dia makan, tidak ada kenyang-kenyangnya. Ujung-ujungnya dia dimakan. Nah, manusia tidak seperti itu. Dia makan dan minum hendaknya meniatkan ibadah, dia tidur dan bangun hendaknya meniatkan ibadah, dia berjalan, melangkah, diam di tempat, dia berbicara dan dia melihat pandangan matanya, menutup pandangan matanya, mendengar dan tidak mendengar. Nah, hendaknya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan hidup kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada setiap orang jatah waktu yang sama 24 jam dalam sehari, pembicara diberikan jatah oleh Allah 24 jam sehari, pendengar juga diberikan jatah waktu oleh Allah 24 jam sehari. Orang seluruhnya di permukaan bumi diberikan jatah yang sama, tidak ada yang kurang. Dalam sisi waktu, waktu diberikan oleh Allah semuanya dengan jatah yang sama. Oleh karena itu juga, hendaknya 24 jam sehari, dalam 24 jam kita pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti orang hanya beribadah kepada Allah mungkin 25 menit dalam satu hari. Mereka beribadah hanya ketika waktu sholat pun hanya cuma sekitar 5 menit. Yang wajib saja, yang fardu saja, tidak ada yang sunnah. Kita hitung 5 menit, kemudian dikali 5 dalam satu hari, hanya 25 menit saja dia beribadah, sisa yang lainnya tidak. Ini sangat merugi. Ini sangat merugi. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk beribadah. Kapan beribadahnya? 1 kali 24 jam dalam satu hari, hendaknya seluruh bernilai ibadah. Kalau tidak, kita tidak tahu tentang tujuan hidup kita. Akan datang nanti pada pembahasan berikutnya makna dari ibadah. Pada pembahasan tentang akidah nanti. Kita dapati nanti pada poinnya. Kita lanjut pada yang berikutnya. Poin yang keempat, kata Syekh Yahya hafizahullah taala, Ar-Rabi'u yang keempat, idza qila laka ma dinuka, apabila dikatakan kepada engkau apa agama engkau. Apa agama engkau? Mulai dari poin yang pertama sampai poin yang keempat sebenarnya berurutan dengan tertib yang indah, karena nanti pada poin yang kelima juga. Akan datang daripada poin yang kelima, kita akan terangkan juga bahwa ini merupakan pertanyaan yang akan ditanya oleh malaikat di alam kubur kita. Yang disebut dengan fitnatul qabr. Ma rabbuk wa ma dinuk, kemudian akan datang daripada poin yang kelima, wa ma nabiyuk, wa man nabiyuk. Akan datang nanti malaikat setelah kita masuk ke liang lahat di kuburan, setelah pengantar paling terakhir beranjak dari kuburan 3 langkah pertama, mulailah datang malaikat menanyakan tentang 3 perkataan ini, 3 pertanyaan ini. Marrabbuk, siapa Rabb engkau? Wa ma dinuk, apa agama engkau? Wa man nabiyuk, dan siapa nabi engkau? Jadi ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ditanya oleh Syekh Yahya hafizahullah dalam buku ini, kemudian beliau mengajarkan kepada kita untuk cara menjawabnya, sekaligus ini juga pertanyaan yang akan dilontarkan oleh malaikat nantinya kelak di alam kuburan kita. Idza qila laka ma dinuka, apabila dikatakan kepada engkau apa agama engkau. Sebelum kita membaca jawaban dari penulis tentang pertanyaan ini, apa agama engkau, kita harus tahu dulu apa arti kata dari agama. Satu kata agama, apa yang dimaksud dengan agama? Sebelum datang nanti kita menerangkan Islam adalah agama yang hak, kan bisa banyak sekali agama. Namun hanya Islamlah yang hak. Kemudian apa yang dimaksud dengan agama? Satu kata ini apa maksudnya agama? Agama diterangkan oleh Nabi SAW secara harfiah dalam hadis Jibril, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam Sahih yang disilakan dengan hadis Jibril. Ketika
Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan beberapa pertanyaan. Di antaranya yang ditanya oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW ketika itu adalah, Ya Muhammad akhbirni anil Islam, Ya Muhammad akhbirni anil iman, Ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Kemudian ada pertanyaan yang lain, namun inilah yang paling inti. Wahai Muhammad, beritakanlah kepadaku tentang apa itu Islam, beritakanlah kepadaku tentang apa itu iman, beritakanlah kepadaku apa itu ihsan. Nah, kemudian dijawab oleh Nabi SAW satu persatu 3 pertanyaan tersebut. Al-Islam, anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimu shalah wa tu'ti zakah, wa tasumur Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan naik haji. Nah, bagi yang mampu. Ini jawaban yang pertama dari pertanyaan Islam. Kemudian ditanya dengan pertanyaan yang kedua tentang iman, beliau menjawab bahwasanya iman antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, wa tu'mina wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman, iman itu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, serta beriman kepada qadar atau takdir yang baik dan juga yang buruk. Kemudian pertanyaan ketiga dari malaikat Jibril, mal ihsan, beliau memberikan jawaban, ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah di hadapan engkau. Kalaupun saja engkau tidak melihatnya, dan ini pasti, namun yakin dan percaya Allah pasti melihat engkau. Bayangkan kalau kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah, namun kalaupun saja tidak bisa melihat, dan ini pasti, namun yakin dan percaya Allah pasti melihat kita. Mana ihsan secara harfiah artinya adalah al-muraqabah, merasa diawasi. Ketika kita beribadah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsir dari Islam, iman dan ihsan artinya adalah Islam amalan zahir, amalan yang nampak oleh pandangan mata, dari amalan pertama sampai rukun Islam yang kelima seluruhnya bisa dilihat oleh pandangan mata. Jadi orang yang Islam adalah orang yang mengamalkan amalan zahir. Salat, puasa, zakat, haji, semuanya bisa dilihat oleh pandangan mata. Namun menafsirkan tentang iman, iman artinya adalah tidak ada yang mengetahui tentang keimanan kecuali Allah, karena iman tempatnya di hati, beriman dengan perkara gaib. Dan iman tempatnya di hati. Tak seorang pun dari kita bisa meyakinkan diri kita tentang keimanan orang lain. Karena bisa jadi orang tersebut iman menurut lisannya, tapi kafir di dalam hatinya. Seperti orang munafik. Karena imannya dia kepada Allah, belum tentu kita bisa menilai apakah dia percaya kepada Allah, apakah dia percaya kepada malaikat, karena ini semua berkaitan dengan perkara gaib. Nah, berkaitan dengan perkara gaib. Artinya, dari 2 tafsiran pertama, Islam adalah amalan zahir. Iman adalah amalan batin. Nah, iman adalah amalan batin, keyakinan, kepercayaan. Kemudian ihsan. Ihsan, makna dari ihsan adalah tentang meyakini adanya pencipta. Seandainya pun tidak bisa dilihat. Meyakini adanya zat yang diibadahi, seandainya pun tidak bisa kita lihat, tapi kita yakini, kita percaya ada. Nah, dengan perkataan Nabi SAW tadi depan bahwasanya ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah di hadapan engkau, namun seandainya pun engkau tidak bisa melihatnya, namun yakin dan percaya bahwasanya dia pasti melihat engkau. Inilah makna agama. Karena di akhir hadis ketika malaikat Jibril tersebut pergi, nah, beliau bertanya kepada hadirin yang hadir di kala itu, Ya Umar, atadri man as-sa'il, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Yang datang dengan pakaian yang sangat putih, dengan rambut yang sangat hitam, rapi, bersih. Wal Khattab menjawab, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian beliau memberitahukan kepada Umar dan orang yang hadir pada saat itu, nah, fa innahu Jibril atakum la'alimukum dinakum. Ini adalah Jibril yang datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Agama terdapat padanya 3 hal ini. Apa itu amalan zahir? Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah keyakinan di dalam hati. Kemudian yang ketiga adalah sosok yang dianut dan dipercayai, ditakuti, bersandar padanya. Ketika 3 hal ini ada pada satu komunitas, berarti itu adalah agama. Berarti itu adalah agama. Nah, kita berikan contoh seperti orang Nasoro. Nasoro memiliki amalan. Mereka beribadah di gereja mereka.
Nah, kemudian mereka memiliki keyakinan, meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah Allah, salah satu di antara 3 Trinitas atau anak Allah. Al-Muhim mereka yakini hal tersebut dengan hati mereka, dengan keyakinan mereka. Nah, kemudian perkara yang ketiga juga adalah mereka meyakini adanya pencipta, adanya serta mereka sembah atau komunitas-komunitas tertentu. Seperti misalnya kita berikan contoh, ada anutan mereka meyakini bahwa mereka punya kepercayaan. Nah, berarti itu adalah satu agama. Meyakini tentang satu hal, kemudian memiliki ajaran-ajaran amalan tertentu. Ini adalah termasuk agama. Namun kata beliau, ketika ditanya kepada engkau, apa agama engkau? Dan sekian banyak agama dengan 3 pengertian tadi di depan. Fakul, maka katakanlah dini huwa dinul Islam al-haq. Maka jawablah, agamaku adalah agama Islam yang hak. Nah, agama Islam adalah agama yang hak. Belajarkan kepada kita bahwasanya jika engkau ditanya tentang agama, apa agama engkau? Jawablah agama Islam, karena agama Islam adalah yang hak. Kita akan baca dalilnya, kemudian kita terangkan nanti bahwasanya hanya agama Islam lah satu-satunya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang lainnya tidak. Kita baca dalilnya. Ada beberapa dalil berbawakan di sini. Fakul, maka katakanlah huwa dinul Islam al-haq. Agamaku adalah agama Islam yang hak, yang betul, yang lainnya salah. Wa dalilu qaulullah ta'ala, landasan hukumnya perkataan Allah yang Maha Tinggi, inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama makbulun yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Artinya Allah tidak akan menerima agama yang lain. Allah tidak akan menerima agama yang lain. Kita akan terangkan nanti di bawah. Wa qauluhu ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dalil yang lain adalah perkataan Allah dalam surat At-Taubah, dialah, yakni Allah yang telah mengutus Rasulnya, yang telah mengutus utusannya dengan petunjuk dan dengan agama yang hak. Ya, agama Islam adalah agama yang hak yang Allah utus kepada Nabi kita Muhammad SAW yang dianjurkan untuk disampaikan kepada seluruh umat. Nah, wa qauluhu ta'ala, dan perkataan Allah yang lainnya, ayat yang ketiga kali ini sebagai landasan hukum yang berikutnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, dan barang siapa yang mengharap selain Islam agamanya tidak akan diterima dari dia, dan di alam akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. 3 dalil yang penulis bawakan kepada kita menerangkan paling intinya pertama, hanya agama Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena agama Islam adalah agama yang hak. Kemudian barang siapa yang mengharap agama selain Islam, agama tersebut tidak akan diterima. Nah, agama yang lain tidak akan diterima. Bagaimana dengan agama-agama Nabi yang lain? Bukankah mereka juga diutus oleh Allah dari satu sumber yang sama? Nah, jawabannya adalah agama seluruh Nabi adalah agama Islam. Kita ulangi. Agama seluruh Nabi adalah agama Islam. Kita sebutkan dalilnya nantinya. Nah, seluruh Nabi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah beragama Islam. Namun ini makna Islam yang global. Karena Islam secara makna terbagi menjadi 2. Islam secara global, yang kedua Islam secara khusus. Islam secara global adalah Islam seluruh agama para nabi. Artinya agama Adam, agama Islam, agama Nabi Nuh, agama Islam, agama Musa, agama Islam, agama Ibrahim, agama Islam, agama Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi kita Muhammad SAW adalah agama Islam. Namun secara global. Sedangkan agama Islam secara khusus adalah agama yang diutus oleh Allah hanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Landasan hukumnya diantaranya adalah bahwasanya agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agama Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala pada beberapa tempat dalam Al-Qur'anul Karim, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Dalam surat Al-Baqarah. Ketika Rabb engkau, wahai Muhammad, dia berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, berislamlah. Ibrahim memberikan jawaban, aslamtu lirabbil alamin, aku berislam kepada Rabb semesta alam. Demikian juga ini adalah agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Ismail, agama Yakub. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala,
wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita artikan kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, ketika Ibrahim dan juga Yakub mewasiatkan kepada anak cucu mereka, wahai anak cucuku, nah, apa yang kalian akan sembah? Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan agama kepada kalian, maka janganlah sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan, Nabi Yakub meriwayatkan kepada anak cucu mereka untuk tidak beragama, tidak mengakhiri hayat mereka kecuali dengan agama Islam. Nah, demikian juga ini adalah agama Nabi di kalangan Bani Israil dan Nabi Musa, Nabi Harun dan seluruh Nabi. Dalam surat Al-Maidah kata Allah Subhanahu wa taala, yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu lilladzina hadu. Yang menerangkan tentang kitab suci yang turun di mereka. Ini adalah kitab yang berhukum dengannya para nabi yang berislam. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Nah, jadi kitab suci yang turun kepada Bani Israil seluruhnya adalah kitab suci yang digunakan oleh nabi-nabi yang beragama Islam. Demikian juga agama Nabi Sulaiman alaihi salam juga adalah agama Islam. Nah, disebutkan dalam surat An-Naml tentang Islamnya Ratu Saba. Dia masuk berislam bersama Nabi Sulaiman. Kata dia, Rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ratu Saba. Nah, setelah ditaklukkan oleh kerajaan Nabi Sulaiman, dia mengatakan bahwa wahai Rabb, aku dahulunya menzalimi diriku sendiri, namun sekarang aku telah berislam bersama Sulaiman kepada Rabb semesta alam, kepada pencipta alam semesta, kepada pemberi rezeki alam semesta, kepada pengatur alam semesta. Jadi, Ratu Saba mengaku dia beragama Islam bersama agamanya Nabi Sulaiman yang juga adalah agama Islam. Demikian juga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bahkan beliau adalah orang yang datang membawa agama Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad bahwasanya salatku, sembelihanku, bahkan hidup dan matiku aku serahkan hanya kepada Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang yang paling pertama berislam. Nabi SAW juga adalah agama mereka adalah agama Islam. Dari sinilah datang hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna nahnu ma'syaral anbiya auladun li'allat ummahatuna syatta wa dinuna wahid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang barusan kita baca, hadis Abu Hurairah di dalam Sahih, kami adalah segenap para nabi, disebutkan oleh beliau, auladun li'allat, anak keturunan Allat. Arti dari Allat diterangkan sendiri oleh beliau, ummahatuna syatta, ibu kami banyak, wadinuna wahid, namun agama kami adalah satu. Agama para nabi adalah satu, yakni agama Islam yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, agama para nabi adalah satu. Meskipun mereka memiliki ibu-ibu yang banyak, artinya syariat yang berbeda-beda. Dalam surat Al-Maidah kata Allah Subhanahu wa taala, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Masing-masing dari kalian kami jadikan syariat yang berbeda-beda. Cara ibadahnya berbeda-beda. Nabi Isa sholat, Nabi Musa sholat, Nabi Nuh sholat. Banyak dalilnya dari Al-Quranul Karim. Namun tata cara sholatnya berbeda. Nabi Musa berpuasa, Nabi Isa berpuasa, Nabi Muhammad SAW berpuasa, namun tata cara puasanya berbeda-beda, baik itu dari waktu dan tempat berbeda-beda. Nah, dari sini menerangkan kepada kita bahwasanya agama Islam secara global adalah agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, meskipun dengan syariat yang berbeda-beda. Kemudian
Agama Islam yang khusus yang tadi kita terangkan di depan bahwasanya agama Islam ada dua dari sisi dua makna. Ada agama Islam yang khusus, ada agama Islam yang umum. Yang umum tadi kita terangkan di depan. Dan seluruh para nabi beragama Islam. Namun agama Islam yang khusus adalah agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kedatangan dan diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lagi diterima agama Islam kecuali Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dalil yang barusan kita bahas tadi di depan yang dibawakan oleh penulis, Inna ad-dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali agama Islam, agama Islamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam pendalilan yang terakhir, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu, dan barang siapa yang mengharap selain Islam adalah agamanya, tidak akan diterima dari dia. Jadi Allah hanya menerima agama Islam, Islamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah datang beliau. Sebelum beliau datang, agama Islam para nabi seluruhnya yang dipakai. Tapi dengan kedatangan beliau, hanya agama Islam Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dipakai. Datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, ma yasma'u bi min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma mata wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini demi Allah. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mendengar kedatanganku dari umat ini, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepadaku, kecuali dia adalah penduduk neraka. Penetapan dari Nabi SAW bahwasanya dengan kedatangan beliau, Yahudi yang tadinya punya agama, punya kitab, punya nabi. Demikian juga orang Nasrani yang punya agama, punya nabi dan punya kitab suci. Namun dengan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agama mereka terhapus. Harus mereka beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti syariat beliau. Kalau tidak, kata beliau, illa kana min ashabin nar, kecuali dia adalah penduduk neraka. Datang dalil yang lebih kuat, barakallahu fikum jami'an, bahwasanya Umar bin Khattab pernah menggenggam lembaran-lembaran kertas Taurat di hadapan Rasulullah SAW. Dia menganggap bahwa ini adalah kitab suci Nabi sebelumnya, yang mungkin masih boleh untuk dipergunakan dan dibaca. Melihat di genggaman Umar bin Khattab lembaran-lembaran kitab suci Taurat, memerah wajah Rasulullah SAW. Beliau bertanya, ya Umar, maza, wahai Umar, apa itu di tangan engkau? Nah, kata Umar bin Khattab, hadhihi Taurat, ini adalah Taurat wahai Rasulullah. Memerah wajah Rasulullah SAW sambil mengatakan, amutahawwikuna fiyya ya ibn al-Khattab, walladhi nafsi Muhammadin biyadihi, law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kata Nabi SAW, apakah engkau ragu dengan apa yang aku bawa, wahai Umar? Demi Allah, seandainya Musa hidup di zamanku, niscaya tidak ada jalan kelonggaran bagi dia kecuali harus berhukum dengan hukumku. Nah, kata Nabi SAW bahwasanya seandainya Musa adalah Nabi, bahkan Rasul yang mulia di kalangan Bani Israel. Tapi seandainya hidup di zamanku, tidak ada kelonggaran bagi dia kecuali harus ikut dengan syariatku. Syariat Islam. Dia tidak boleh berhukum dengan syariat dia. Harus ikut dengan syariatku. Tidak ada kelonggaran bagi dia. Nah, seketika itu Umar bin Khattab langsung menghempaskan kitab-kitab Taurat tersebut, dan dia tidak lagi mengulang sebanyak 2 kali di hadapan Rasulullah SAW, menunjukkan kepada kita bahwasanya kitab suci Taurat dahulunya kitab suci Injil dahulunya kitab suci. Nah, dipakai oleh umat terdahulu, namun dengan datangnya Al-Quran tidak dipakai. Dengan datangnya Nabi SAW terhapus agama-agama yang dahulu sebelumnya pernah ada. Bukti yang lain juga, bahkan Nabi Isa yang kita yakini menurut beberapa dalil ayat dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Isa masih hidup, dan suatu saat di akhir zaman dia akan turun. Dia akan turun dengan 3 atau 4 tujuan maksud yang Allah utus dia. Di antara untuk mematahkan salib, untuk membunuh Dajjal, membunuh babi-babi seluruhnya, dan menebarkan keadilan yang sempat hilang di permukaan bumi. Nabi Isa akan turun di akhir zaman, di zaman umatnya Nabi SAW. Pada suatu ketika dia turun, kemudian berita ini sampai ke telinga Imam Mahdi, ketika itu pemimpin kaum muslimin, Imam Mahdi. Nah, hendak melakukan sholat subuh, kemudian sebelum dia bertakbir, datang berita kepada dia bahwasanya Nabi Isa sudah turun dari langit, Allah sudah turunkan beliau. Kemudian Imam Mahdi mundur ke belakang, dia menawarkan untuk menjadi imam sholat jamaah subuh ketika itu Nabi Isa, karena Isa adalah seorang Nabi lebih mulia daripada Nabi Imam Mahdi yang cuma sekedar imam. Namun diberikan jawaban oleh Nabi Isa alaihissalam bahwasanya innama ana tabi'un ghairu matbu'. Aku hanyalah mengikuti dan aku tidak mau diikuti.
Artinya apa? Nabi Isa adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika turun di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun ikut berhukum dengan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membawa syariat yang baru. Meskipun dia punya syariat ketika Allah turunkan dia sebagai seorang nabi di zaman dahulunya. Namun dia hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berhukum dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kepada kita bahwasanya syariat umat terdahulu, syariat Nabi terdahulu, dengan kedatangan agama Islam, dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berlaku lagi dalam syariat-syariat yang lainnya. Sebagai penutup, sebelum kita akhiri, ada satu hadis datang dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu di dalam sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan, karena dia memiliki suara yang lantang, meneriakkan di halayak ramai, ala la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Ketahuilah tidak akan pernah masuk ke dalam surga kecuali jiwa tersebut adalah jiwa yang muslim. Artinya hanya jiwa muslim saja akan masuk ke dalam surga. Selain jiwa yang muslim tidak akan pernah masuk. Menunjukkan tentang keutamaan agama Islam. Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala satu-satunya adalah Islamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah datangnya Al-Qur'an, setelah datangnya beliau. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, ini berkaitan dengan dua poin yang telah kita ambil pada pertemuan kita di sore hari yang berbarokah ini, poin yang ketiga dan poin yang keempat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.